Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, sebelumnya Ibu ucapkan selamat ya. Kalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Ndoplang. Selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar SMP Negeri 1 Ndoplang. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan prokes tentunya. Perkenalkan, saya Ibu Suhermami. Kali ini saya akan menyampaikan materi pengenalan kurikulum. Dalam masa pandemi COVID ini, MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, melainkan secara daring atau online. Di SMP Negeri 1 Ndoplang, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan kurikulum KTSP pada tahun 2006. Pada kurikulum 2013 mencakup 3 aspek penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pada penilaian sikap ini meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Aspek penilaian sikap merupakan penilaian perilaku peserta didik selama proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam bentuk jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan kemudian dikoordinasikan dengan guru BK dan guru mata pelajaran lain. Dari segi sikap, pada kurikulum 2013 ini berkomitmen agar peserta didik menjadi pribadi yang beriman, memiliki sikap percaya diri dan berakhlak mulia, serta mampu bertanggung jawab dan mampu melakukan interaksi secara maksimal dalam lingkungannya secara sosial. Aspek penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik menjadi sosok yang menguasai ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan teknologi. Pada aspek pengetahuan, penilaiannya dilakukan antara lain berdasarkan penilaian harian atau PH, yaitu rata-rata nilai ulangan harian atau penugasan. Kemudian nilai PTS atau penilaian tengah semester dan nilai PAS PAS atau penilaian akhir semester. Pada aspek penilaian pengetahuan menggunakan skala 0 sampai 100. Oke, kita lanjut ke aspek yang ketiga ya, yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan oleh guru mata pelajaran, diperoleh melalui penilaian kinerja yang terdiri dari nilai praktek, nilai portofolio, dan nilai proyek. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga peserta didik dapat terlatih dan menjadi pribadi yang memiliki kemampuan tinggi di dalam berpikir maupun bertindak. Pada aspek penilaian pengetahuan maupun keterampilan ini menggunakan skala yang sama yaitu rentang 0 sampai 100 yang diwujudkan dalam bentuk KKM. KKM adalah singkatan dari kriteria ketuntasan minimum yang merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Masing-masing mata pelajaran memiliki KKM yang berbeda. KKM digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah.
Fungsi dari KKM antara lain: 1. Sebagai acuan bagi pendidik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. 2. Sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian. 3. Merupakan kontrak pedagogik antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, khususnya orang tua atau wali murid. Fungsi yang keempat, sebagai target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Selain aspek penilaian, pada kurikulum 2013, mata pelajaran dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Pada kelompok A ada 7 mata pelajaran yang meliputi: 1. Pendidikan agama dan budi pekerti. 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. 3. Bahasa Indonesia. 4. Matematika. 5. Ilmu pengetahuan alam (IPA). 6. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Dan 7. Bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B ada 4 mata pelajaran yang meliputi: 1. Seni budaya. 2. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau dikenal dengan penjas orkes. 3. Prakarya. Dan yang terakhir 4. Bahasa Jawa. Jadi jumlah mata pelajaran pada kurikulum 2013 ada 11. Kemudian jumlah mata pelajaran pada kelompok A maupun kelompok B itu ada 40 jam pelajaran. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Pada tahap pembelajaran kurikulum 2013 meliputi 3 kegiatan. Tahap yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan antara lain yaitu: 1. Berdoa, mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. 2. Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. 3. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Oke, kita lanjut lagi ke tahap pembelajaran kedua, yaitu kegiatan inti. Pada tahap kegiatan inti, menggunakan pendekatan saintifik yaitu dikenal dengan 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Tahap pembelajaran yang terakhir yaitu tahap ketiga adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup antara lain: 1. Guru bersama siswa membuat rangkuman atau simpulan. 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Oke, yang terakhir kita bahas tentang kenaikan kelas. Anak-anak, untuk peserta didik bisa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan kriteria kenaikan kelas antara lain: 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada 2 semester di kelas yang diikuti. 2. Mencapai ketuntasan belajar minimal pada 8 mata pelajaran pada semester genap atau maksimal 3 nilai kurang dari KKM. 3. Memiliki nilai minimal B pada nilai sikap, baik itu spiritual maupun nilai sikap sosial pada semester genap. 4. Ketidakhadiran dalam mengikuti pelajaran tanpa keterangan atau ALPA maksimal 10% dari jumlah hari efektif sekolah
dalam 1 tahun pelajaran. Dan yang terakhir 5, memperoleh nilai ekstrakurikuler pramuka minimal baik. Oke, demikian tadi pengenalan tentang kurikulum di sekolah kita tercinta, yaitu SMP Negeri 1 Duplang. Harapan Ibu, anak-anak bisa menerima dan melaksanakan semua kegiatan pembelajaran nanti, sehingga anak-anak akan mendapatkan hasil yang maksimal, tercapai apa yang kalian cita-citakan. Amin. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.